Tahapan keempat adalah goes mencari makna. Dan ini memang sudah melewati 3 tahapan sebelumnya, yaitu ikut-ikutan, hobi, kebutuhan, dan yang keempat adalah mencari makna. Apa sih mencari makna? Oke, saya sekarang mau belusukan goes di Kampung Cibening, Kecamatan Warung Kondang, Kabupaten Cianjur, bersama si Badai Gurun. Oke, kita lihat ada apa di depan. Jadi nanti kita sambil bincang-bincang ya mengenai masalah tahapan goes ya. Oke sahabat, bertemu lagi dengan Badai Rima Channel. Kita belusukan di Kampung Cibening. Benar Pak? Jadi tahapan goes itu ada 4 menurut versi saya ya. 1 adalah goes yang ikut-ikutan. Kedua adalah goes yang dinamakan hobi. Dan yang ketiga adalah goes karena kebutuhan. Yang keempat adalah goes karena mencari makna. Oke, kita bahas satu-satu ya. Dan ini 4 fase goes ini memang udah saya alami ya. Dari mulai tahun 2005. Oh, waktu saya lewat sini ini masih hijau ya, sekarang dipanen. Jadi yang ke-1 adalah tahapan goes ikut-ikutan. Jadi orang ini masih ikut tren yang ada di masyarakat ya. Contohnya waktu kita mengalami pandemi ya, tahun 2020 atau 2019 ya. 2020. Itu begitu booming olahraga bersepeda. Sehingga banyak yang ikut-ikutan. Oke, ada motor dulu. Takutnya cukup. Kade Kang. Jadi kita lanjut lagi. Tahapan ikut-ikutan ini memang dialami oleh banyak orang ya. Kita ingat waktu pandemi banyak sekali yang memang olahraganya beralih pada goes, sehingga omset penjual sepeda itu memang sangat tinggi ya, karena banyak orang yang membeli sepeda. Wah, asik pemandangannya. Jadi tahapan ikut-ikutan ini mungkin ada yang memang terus lanjut ke tahap berikutnya, ada juga yang memang muntaber. Apa itu muntaber? Muntaber itu mundur tanpa berita. Oke, ini tahapan pertama ini ikut-ikutan. Itu tadi ada yang muntaber, ada yang ikut terus, dan yang ikut terus itu beralih kepada tahapan hobi. Nah, ini tahapan hobi ini orang cenderung sudah mulai agak serius. Jadi outfitnya udah bagus, kemudian sepedanya udah layak, dalam artian layak digoes ya. Kita tidak memandang masalah merek atau genre ya. Digoes sudah tahapan hobi ini udah merasakan, ini harus diganti ininya supaya nyaman, walaupun tidak mahal ya. Kemudian sudah mulai aktif di dalam komunitas, baik sebagai anggota maupun sebagai pengurus. Dan tentunya sudah mulai saling berkunjung, silaturahmi atau silaturahim. Kemudian sudah mulai eksis di
medsos ataupun di komunitasnya sendiri. Jadi hobi ini memang ada dua kecenderungan juga. Punten Bu, ada yang memang muntaber juga, mundur tanpa berita, ada yang memang lanjut menuju ke tahapan kebutuhan. Jadi hobi ini sudah agak mending lah, orang sudah merasakan bagaimana sih goes yang betul, teknik yang benar, kemudian guyup, berkomunitas, dan memang sudah eksis ya di medsos. Dan frekuensi goes sudah mulai sering. Ini untuk hobi ya. Malah ada yang lebih gila hobinya, ya itu tergantung masing-masing. Jadi kita sambil jalan-jalan ya, menyusuri pematang sawah. Halo, yang pematang sawahnya sudah dibeton. Ini di Kampung Cibening ya, Desa Warung Kondang. Oke, nanti baru kedua ya. Tahapan yang pertama adalah ikut-ikutan, tahapan kedua adalah hobi. Oke, nanti kita lanjut. Punten teh. Wah, di depan ada yang lagi panen nih. Yang lagi panen. Jadi kita berhenti dulu. Tahapan keempat adalah goes mencari makna. Dan ini memang sudah melewati 3 tahapan sebelumnya, yaitu ikut-ikutan, hobi, kebutuhan, dan yang keempat adalah mencari makna. Apa sih mencari makna? Jadi pada tahapan ini seorang goeser memang sudah teruji untuk goes jarak jauh, satu. Kemudian dalam setiap goesnya dia sudah lebih siap dari segi perlengkapan maupun fisik juga mental. Dan yang selanjutnya adalah dia lebih memandang goes itu untuk menambah wawasan, pengalaman, mungkin juga pengalaman spiritual. Jadi pada tahapan ini sudah lebih serius. Walaupun untuk masalah silaturahim, kemudian berkunjung kepada sahabat itu tidak dilupakan. Dan kebanyakan pada tahapan ini dia goes sudah istilahnya sudah sering jalan sendiri dibanding jalan ataupun goes sama-sama. Kenapa begitu? Karena mungkin dia lebih enjoy untuk dirinya sendiri, walaupun bukan istilahnya menjauhkan diri dari sahabat-sahabatnya, tidak. Karena ada waktu-waktu tertentu dia tetap berkumpul dengan sahabatnya. Waduh, ada pelangi di depan. Jadi pada tahapan ini mungkin saja bisa terjadi goes jauhnya 2 orang sampai 3 orang. Dan betul-betul memilih orang-orang yang memang chemistry-nya sudah terkait. Jadi sudah saling mengerti, sudah saling memahami. Oke, mungkin itu kita nanti bahas ya, masalah chemistry. Jadi itulah goes, tahapan goes ya. Dari mulai tahapan yang pertama adalah tahapan ikut-ikutan, kemudian beralih kepada hobi, kemudian beralih kepada kebutuhan, dan terakhir kepada mencari makna. Tapi dalam 4 tahapan ini memang ada yang memang mundur, yaitu muntaber itu tadi, mundur tanpa berita ya. Tapi ada juga yang lanjut, tergantung daripada orangnya masing-masing. Dan di tahapan yang tinggi juga mencari makna, mungkin ada yang setelah dia puas mundur juga, dan dia akan mencari alternatif lain untuk bisa mengeksplor dirinya.
Oke sahabat, ini saya sambil jalan-jalan masih bersama Pak Derimba Channel dalam bahasan tahapan goes, yaitu 4 fase ya. Goes ada pelangi tuh, kita lihat di depan. Mudah-mudahan terlihat ya pelanginya, asik. Nah di depan itu ada Gunung Gede ya, Gunung Gede. Jadi ini saya di Kampung Cibening ya, kalau nggak salah tadi. Masih kawasan Warung Bondan. Kita lihat, asik juga nih kawasannya untuk ngevlog. Oke, itu ya. Salam sehat, salam goes. Masih bersama Mbak Derimba Channel. Oke, selamat pagi.